Bisa nggak sih kita ngelatih otak kayak Sherlock Holmes, kayak punya rak-rak pikiran, nyimpen informasi dengan rapi, terus tinggal dipanggil lagi kapanpun kita butuh? Jawabannya bisa dilatih. Tapi ada satu hal yang menarik, konsep yang sering kita kenal sebagai mind palace, dan cara Sherlock Holmes mengatur pikirannya ternyata nggak sepenuhnya hal yang sama. Di novel A Study in Scarlet, Holmes pernah menggambarkan otak manusia kayak sebuah loteng kosong. Kita sendiri yang decide barang apa yang mau dimasukin ke sana. Menurut Holmes, kalau kita masukin semua informasi yang kita temui tanpa difilter, pengetahuan yang penting justru bisa bercampur sama informasi random yang sebenarnya nggak kita butuhin. Sementara orang yang terampil akan lebih selektif. Dia tahu informasi apa yang relevan buat dirinya. Dia simpen, dia organize, supaya ketika dibutuhkan, dia tahu harus nyarinya di mana. Nah, secara ilmiah, pemikiran Holmes ini ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya. Otak kita nggak kayak storage pada umumnya. Ada hal-hal yang kapasitasnya terbatas, kayak working memory kita. Sederhananya, working memory itu kayak meja kerja di kepala kita. Lu mungkin punya banyak informasi yang tersimpan, tapi lu nggak bisa taruh semuanya di atas meja di waktu yang bersamaan. Kalau terlalu banyak yang lu pikirin sekaligus, mejanya kan berantakan, fokusnya juga jadi pecah, dan informasi jadi susah diproses. Terus gimana dengan rak pikiran atau mind palace tersebut? Nah, ada satu teknik nyata yang cukup dekat dengan gambaran itu, namanya metode Oclosey, atau mungkin lebih populer dikenal sebagai memory palace. Sebetulnya caranya simple, lu tinggal bayangin satu tempat yang sangat familiar buat lu, misalnya rumah lu sendiri. You walk through the front door, di pintu lu place satu informasi, then you move through the sofa, lu taruh informasi berikutnya, terus lu ke dining table, taruh satu lagi di sana. Jadi informasi yang mau lu ingat, lu asosiat dengan lokasi-lokasi yang udah familiar di kepala lu. Nanti ketika lu mau mengingat semuanya, lu tinggal mentally walk through ke tempat itu lagi, mulai dari pintu, sofa, meja makan, dan informasi tadi bisa lebih gampang lu recall ketika otak lu punya semacam alamat buat menemukannya. And yes, teknik kayak gini memang nyata dan bisa digunakan untuk membantu kemampuan mengingat. Tapi apakah dengan memory palace kita otomatis bisa berpikir secepat Sherlock Holmes, segitu Sherlock Holmes, semantap Sherlock Holmes? Well, tidak sesederhana itu. Karena kekuatan Holmes bukan cuma soal dia bisa mengingat banyak informasi ya. Dia tahu apa yang harus diperhatikan, dia tahu mana informasi yang penting, mana yang cuma noise aja, dan yang paling penting, dia bisa connect the dots, menghubungkan satu informasi dengan informasi lain yang buat kebanyakan orang mungkin kelihatan nggak ada hubungannya. Jadi, bisakah kita melatih pikiran seperti Sherlock Holmes dalam batas tertentu dan konteks tertentu? Iya, kita bisa melatih cara memperhatikan sesuatu, kita bisa belajar cara mengorganisir informasi, dan kita bisa melatih bagaimana informasi itu disimpan dan dipanggil kembali. Tapi mungkin rahasia terbesar Holmes bukan karena dia mampu mengingat semuanya, justru sebaliknya. Dia tahu apa yang layak mendapatkan perhatian dari dirinya. Segitu aja, sampai ketemu di FYP lu selanjutnya.